lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ada apa sebenarnya dengan tim Honda? Kenapa situasi yang awalnya terlihat begitu menjanjikan justru berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat dan meninggalkan begitu banyak tanda tanya? Semua bermula dari sesi Q1, di mana Veda tampil luar biasa. Bukan hanya cepat, tapi juga terlihat sangat tenang dan percaya diri. Ritmenya rapi, tiap tikungan dilahap dengan presisi tinggi, dan hasilnya pun tidak main-main. Ia berhasil mengamankan posisi kedua, sebuah pencapaian yang seharusnya menjadi sinyal kuat bahwa ia siap bertarung di barisan depan saat memasuki Q2. Bahkan hingga race nanti, banyak yang mulai yakin ini adalah momen di mana Veda bisa benar-benar menunjukkan kelasnya dan mungkin saja menciptakan kejutan besar. Namun memasuki Q2, segalanya berubah seperti siang dan malam. Performa yang tadinya solid mendadak tidak terlihat lagi dengan cara yang sama. Feeling terhadap motor seakan hilang. Ritme yang sebelumnya konsisten mulai terganggu, dan Veda terlihat harus bekerja ekstra hanya untuk menemukan kembali kenyamanan yang sebelumnya sudah ia miliki di Q1. Ini bukan sekadar penurunan biasa, tapi perubahan yang cukup signifikan hingga membuat banyak orang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Apakah ada perubahan setting yang terlalu ekstrim atau justru ada masalah teknis yang muncul secara tiba-tiba? Sorotan terbesar tentu datang dari situasi di pit. Momen yang mungkin terlihat sederhana namun berdampak sangat besar terhadap keseluruhan hasil. Ketika para pembalap lain sudah mulai keluar untuk melakukan push lap, motor Veda justru masih berada di dalam pit dengan proses pengecekan yang terasa cukup lama. Bahkan bisa dibilang terlalu lama untuk ukuran sesi sekrusial Q2. Waktu terus berjalan, detik demi detik terbuang, sementara rival-rivalnya sudah mencatatkan waktu penting mereka. Dalam dunia balap, terutama di sesi kualifikasi, waktu adalah segalanya, dan kehilangan momentum di saat seperti itu bisa berakibat fatal. Dari sini muncul berbagai spekulasi yang mulai berkembang. Ada yang mengatakan mungkin ada kendala teknis yang memang harus diselesaikan saat itu juga. Ada juga yang mempertanyakan apakah strategi tim kurang tepat, bahkan tidak sedikit yang mulai berandai-andai apakah perubahan setting justru menjadi bumerang bagi Veda sendiri. Terlepas dari semua itu, satu hal yang jelas, keterlambatan di pit membuat Veda kehilangan kesempatan emas untuk memaksimalkan performanya di Q2. Akibatnya, posisi start yang seharusnya bisa berada di barisan depan berubah menjadi jauh dari harapan. Veda harus menerima kenyataan start dari posisi ke-17, sebuah posisi yang tentu sangat berat jika melihat potensi yang sudah ia tunjukkan sebelumnya. Dan situasi ini semakin diperparah dengan insiden crash yang terjadi, yang bukan hanya merugikan dari sisi hasil, tapi juga dari sisi mental dan momentum yang sudah dibangun sejak awal sesi. Di titik ini, wajar jika banyak yang mulai mempertanyakan kinerja tim Honda, karena dalam balapan bukan hanya pembalap yang menentukan hasil, tapi juga kerja tim secara keseluruhan, mulai dari setting motor, strategi, hingga pengambilan keputusan di momen-momen penting. Ketika salah satu aspek ini tidak berjalan maksimal, dampaknya bisa langsung terasa di lintasan, seperti yang terjadi pada Veda di Q2. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu mentalitas Veda yang tetap kuat meski berada dalam situasi sulit. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, justru tetap berusaha mencari celah dan peluang di tengah keterbatasan. Mental seperti ini seringkali dibandingkan dengan pembalap-pembalap dunia, salah satunya Marc Marquez, yang dikenal memiliki semangat juang tinggi dan tidak mudah menyerah dalam kondisi apapun. Dan inilah yang membuat harapan itu masih tetap hidup. Memulai race dari posisi ke-17 memang bukan hal yang mudah, karena ia harus berhadapan dengan banyak pembalap lain di depan, resiko lebih besar, dan peluang untuk terjebak di tengah persaingan juga semakin tinggi. Namun bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Justru disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Dengan start yang baik, strategi yang tepat, dan kemampuan membaca situasi di lintasan, Veda masih memiliki peluang untuk merangsek naik secara perlahan. Target realistis tentu menembus 10 besar terlebih dahulu. Namun jika semuanya berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin ia bisa menembus 5 besar. Bahkan dalam skenario terbaik, kejutan menuju podium tetap terbuka, meskipun membutuhkan kombinasi sempurna antara skill, strategi, dan sedikit berkeruntungan. Dunia balap selalu penuh kejutan, dan hal-hal yang terlihat mustahil justru seringkali bisa terjadi. Di sisi lain, tim Honda tentu tidak bisa tinggal diam. Mereka harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap apa yang terjadi di Q2.
Karena kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa setiap keputusan sekecil apapun bisa berdampak besar terhadap hasil akhir. Koordinasi tim, kecepatan dalam mengambil keputusan, dan kesiapan teknis harus benar-benar diperhatikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Untuk para pendukung, momen seperti ini justru menjadi ujian kesetiaan, karena mendukung bukan hanya saat menang, tapi juga saat berada di posisi sulit. Veda sudah menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar, dan perjalanan menuju puncak memang tidak pernah mudah. Ada proses panjang yang harus dilalui, termasuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Sekarang semua mata tertuju pada race nanti. Apakah Veda mampu bangkit dan membuktikan bahwa ia bisa mengatasi tekanan, atau justru kembali menghadapi tantangan baru? Semuanya akan terjawab di lintasan. Yang jelas, semangat juangnya tidak boleh diragukan, dan itulah modal terbesar yang ia miliki saat ini. Mari kita doakan bersama. Semoga di race nanti Veda bisa tampil maksimal, mendapatkan start yang baik, menjaga konsistensi sepanjang balapan, dan perlahan-lahan memperbaiki posisinya. Minimal tembus 10 besar, naik ke 5 besar, atau bahkan menciptakan kejutan dengan meraih podium. Apapun hasil akhirnya, satu hal yang pasti, perjuangan ini belum selesai. Dan untuk kita semua, tetap dukung tanpa henti, karena di balik setiap perjuangan besar, selalu ada dukungan yang menguatkan. Veda sudah memberikan segalanya di lintasan, sekarang giliran kita untuk terus percaya. Satu kata yang sama, satu semangat yang tidak berubah, gaspol terus sampai garis finish. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia, kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia.